Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tutorial tentang konfigurasi sistem controlling dan monitoring menggunakan MPPT. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Zadeli. Saya Rehan Erlangga, saya Rizky Masirasa, saya Raditya Karamani. Dan ini dia diri. Apa itu sistem kontrol dan monitoring? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem kontrol dan monitoring. Di sini ada sistem kontrol adalah sistem yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan suatu proses perangkat atau mesin agar bekerja sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Yang kedua, sistem monitoring yang digunakan untuk mengawasi catatan dan menganalisis sesuatu proses atau kondisi tanpa langsung mengendalikannya. Jadi, sistem controlling ini dan monitoring adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengawasi, monitoring, serta mengendalikan kontrol sesuatu proses atau sistem agar berjalan sesuai dengan parameternya yang telah ditentukan. Kedua sistem ini sering digunakan secara kebersamaan dalam berbagai bidang seperti industri, jaringan komputer, otomasi, dan keamanan untuk meningkatkan keandalan dan performa sesuatu sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi sistem kontrol dan monitoring menggunakan ChatSti. ChatSti adalah sebuah perangkat lunak berbasis open source yang digunakan untuk memonitoring jaringan dan sistem dalam bentuk grafik. ChatSti memanfaatkan Simple Network Management Protocol dan RDTools untuk mengumpulkan serta menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Dalam konteks sistem kontrol dan monitoring, ChatSti digunakan untuk monitoring kinerja jaringan, pemantauan sistem, pencatatan dan analisis data, notifikasi, dan peringatan. ChatSti sering juga digunakan oleh administrator jaringan dan sistem untuk menjaga kinerja infrastruktur IT tetap optimal. Baiklah, kita langsung masuk pada langkah-langkah konfigurasi sistem kontrol dan monitoring menggunakan CACTI. Yang pertama, kita membuat terlebih dahulu mesin Debian 11-nya. Kita namakan sesuai yang kita inginkan, lalu jangan lupa untuk memasukkan ISO Debian-nya. Untuk bagian ini di checklist saja agar kita dapat mengatur penginstalan Debian nanti. Lalu selanjutnya kita next saja, ikuti defaultnya. Langkah kedua, jalankan mesin Debian 11 lalu pilih install. Pada menu ini, kita pilih English, lalu kita klik Other, lalu kita klik Asia, lalu pilih Indonesia. Lalu selanjutnya klik United States, lalu klik lagi American English. Pada langkah ini, kita klik next, lalu kita masukkan password root, lalu sesuaikan namanya.
Selanjutnya, klik next saja sampai bertemu tulisan write the change to this. Lalu kita klik yes. Selanjutnya kita pilih no. Nah, di sini kita nyalakan atau kita centang tulisan yang paling atas dan yang paling bawah saja. Lalu yang terakhir, masuk ke dalam Debian dengan password yang sudah kita buat tadi. Oke, jika kita sudah masuk ke dalam Debian, kita close dulu Debiannya dengan menuju ke mesin, lalu acp shutdown, lalu shutdown. Nah, kita ke setting terlebih dahulu untuk menambahkan adapter, yaitu adapter untuk host only agar PC client dan PC server terhubung. Lalu jalankan kembali. Kita masukkan kembali passwordnya, terus sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita langsung menuju ke terminal. Di sini kita lihat, kita buka dulu IPA untuk melihat endpost berapa yang akan kita gunakan untuk mengisi IP. Lalu kita ketikkan painter nano etc network interface. Nah, di sini kita akan memasukkan IP kita. Dan di sini kita menggunakan endpost 8 untuk diisikan IP karena endpost 3 itu untuk NAT. Sini contoh IP-nya yaitu 192.168.4.1. Lalu netmask 255.255.255.0, networknya 192.168.4.0, broadcastnya 192.168.4.255 karena ini semua prefix 24. Lalu kita save dengan menggunakan ctrlx, terus Y, enter, lalu kita restart.
dengan perintah service networking restart. Lalu kita cek kembali IP-nya. Nah, karena di sini endpost 3-nya belum terhubung dengan internet, coba kita reboot terlebih dahulu. Kita lihat endpost 3-nya ada reboot untuk internet, lalu endpost 48-nya ada IP yang itu sudah kita masukkan. Nah, lalu kita setting untuk IP di PC kliennya. Nah, di sini edit, lalu ke internet protocol versi 4, use the following IP address, terus masukkan IP address untuk PC. Jangan sama dengan IP server, PC server. Nah, untuk gateway-nya kita masukkan IP PC server. Oke. Nah, di sini kita juga jangan lupa untuk mematikan firewall. Lalu ini juga. Nah, jika firewallnya sudah dimatikan semua, kita ping dengan menggunakan command prompt. Nah, ini karena kita kalau bisa tuh dia akan seperti ini. Nah, kita juga harus ping dari sisi PC server menuju IP-nya si PC klien. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, udah. 1. Masuk ke source list dengan perintah nano etc apt source list. Lalu tambahkan repository seperti yang saya tambahkan. Lalu nyalakan dua repository terbawah. 2. Lalu kita lakukan update dengan perintah apt-get update. Tiga, lalu kita install web server dengan perintah apt-get install apache 2. 4. Lalu install PHP 7.4 dengan perintah apt-get install PHP 7.4. 5. Lalu masuk ke file php.info dengan perintah nano var www.html php.info. Lalu ketikkan sebagai berikut.
Lalu kita menginstal MariaDB dengan perintah apt get install MariaDB server. Selanjutnya, setelah kita mendownload MariaDB server, kita mengetikkan MySQL. Ini gunanya untuk menjalankan perintah SQL. Nah, yang pertama kita ketik create database Kakti. Nah, ini kita membuat database bernama Kakti yang akan digunakan untuk menyimpan data-data si Kakti nanti. Terus lalu kita selalu akhiri dengan menutup dengan menggunakan semicolon. Lalu kita membuat user dengan perintah create user. Lalu ini contohnya menggunakan nama saya, lalu add, lalu localhost, lalu identify, by semicolon. Nah, ini tuh kita membuat user dengan nama yang sesuai kita ketikkan, lalu dengan password 111. Ini hanya bisa diakses oleh localhost. Nah, ada salah ya. Sini, identify. Lalu ketikkan lagi grant all on Kakti. Ini menghubungkan to heights. Nama kita sudah bikin at localhost. Identify by semicolon. Nah, ini kita tuh memberikan akses penuh kepada user heights untuk database-nya si Kakti ini. Kita enter aja. Nah, setelah semua konfigurasi sudah, kita klikkan flash privilege. Nah, flash privilege ini dia itu untuk memperbarui hak akses MySQL. Karena kita sudah memerintahkan dan tidak membuat user, terus membuat database Kakti. Nah, flash privilege ini itu untuk nge-refresh dan perbarui. Nah, ini saya lupa semicolon. Lalu exit. Nah, setelah mengkonfigurasi di MySQL, kita download snmp php min snmp add2. Nah, snmp ini dia menyediakan protokol untuk komunikasi dengan perangkat jaringan. Bukan menyediakan, tapi dia menyediakan komunikasi dengan perangkat jaringan. Lalu php min snmp ini mendukung operasi snmp di Kakti. Sedangkan RAD tool digunakan oleh Kakti untuk menyimpan dan memvisualisasikan data dengan bentuk grafik. Seperti itu. Lalu kita install lagi pt install Kaktinya, Kakti spin. Nah, Kakti ini sebagai sistem pemantauan berbasis web. Sedangkan Kakti Spin itu adalah alternatif pola untuk Kakti yang lebih cepat dibandingkan metode default. Gitu. Nah, ini kita pilih Apache 2 karena kita menggunakan Apache 2 untuk web servernya. Kita tunggu saja sampai selesai menginstal Kaktinya.
Nah, kita pilih yes. Lalu di sini kita masukkan password buat kakeknya. Ya, yang mudah-mudah aja seperti 1, 2, 3, 4. Lalu diulang. 1, 2, 3. Nah. Sudah jadi. Selanjutnya kita buka web browser seperti Chrome. Lalu kita ketik IP server atau CACTI pada bar URL yaitu 192.168.4.1 CACTI. Jika sudah terbuka menu login CACTI seperti ini, masukkan username dengan admin dan password dengan password yang sudah kita buat tadi, yaitu 1234. Setelah masuk tampilan utama CACTI, klik menu Create, lalu klik lagi New Device. Pada bagian description, kita isikan dengan lokal. Lalu pada bagian hostname, kita isikan dengan IP server, yaitu 192.168.4.1. Pada menu SNMP version, pada bar SNMP option, kita ganti dari version 2 menjadi not in use. Pada bar grab template name, terdapat daftar-daftar grafik yang akan dimonitoring dan akan ditampilkan oleh CACTI nantinya. Lanjut, kita klik menu Management, lalu klik menu Tree. Selanjutnya, kita klik logo tambah di kanan atas. Pada bagian name, dapat diisikan sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya yaitu TKJA. Lalu kita klik Create. Selanjutnya, kita klik tombol Edit Tree. Lalu kita klik lagi Add Root Branch untuk membuat folder. Namakan folder tersebut dengan nama lokal. Lalu beberapa file yang berada pada bagian available device dan available grabs di-drag ke dalam folder lokal yang sudah kita buat. Setelah semua file sudah berada di folder lokal, klik Save, lalu klik Finish Editing Tree. Setelah itu, kita klik lagi menu Tree pada bagian Manajemen, klik Default Tree. Lakukan hal yang sama, yaitu drag setiap file yang ada di bagian Available Device dan Available Grabs. Namun, sekarang kita drag ke folder Machine yang berada di dalam folder lokal. Kemudian, Save dan Finish Editing Tree. Kembali. Kemudian, klik bar grabs yang ada di pojok kiri atas. Lalu kita bisa mengatur waktu pemonitoringan pada bar di atas grafik ini. Jika sudah diatur waktunya, kita klik gambar kelima di samping setiap grafik agar CACTI dapat mendeteksi secara real time. Nah, inilah tampilan dari sistem kontrol dan monitoring menggunakan CACTI. Itulah video tutorial sederhana yang kami buatkan agar teman-teman di rumah makin mudah untuk mengikuti pelajaran dan semoga video tutorial ini menjadi manfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.